Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Snapdragon 6 Gen 1 dan Snapdragon 4 Gen 1 akhirnya resmi juga diumumkan. Snapdragon 6 Gen 1 hadir dengan fabrikasi 4 nanometer dan octa-core CPU Kryo 2,23 GHz. SoC punya peningkatan performa CPU 40% dan GPU 35%. Sudah dibekali triple ISP Spectra yang bisa mengambil gambar dari 3 sensor kamera sekaligus. Resolusi gambar maksimal di 108 megapiksel dan video di 4K HDR 30 fps di Full HD 120 Hz. Sedangkan Snapdragon 4 Gen 1 ini menggunakan fabrikasi 6 nanometer octa-core CPU Kryo 2,0 GHz dengan peningkatan performa CPU 15% dan GPU 10%. Juga sudah pakai triple ISP dan dukung layar sampai Full HD 120 Hz. Smartphone dengan Snapdragon 6 Gen 1 bakal hadir di kuartal pertama tahun 2023. Sedangkan Snapdragon 4 Gen 1 bakal hadir di kuartal ketiga 2023. Masih agak lama ya. Asus memang kabarnya sedang menyiapkan model baru dari ROG Phone 6 series, yaitu ROG Phone 6D. Sudah banyak nih bocoran yang beredar mulai dari skor AnTuTu, SoC, dan yang terbaru yaitu soal sistem pendingin. Dari video yang ditampilkan terlihat kalau sistem pendingin punya mekanisme yang unik, dengan katup yang bisa membuka dan menutup menggunakan motor. Sayangnya belum dijelaskan detail soal mekanisme pendingin baru ini, dan bagaimana dampaknya ke suhu pada perangkat. Ya, bagaimanapun cara kerjanya, semoga bisa bikin smartphone jadi lebih cepat dingin ya. ROG Phone 6D sendiri kabarnya bakal punya dua versi, yaitu versi regular dan versi ultimate. Kemungkinan keduanya bakal pakai SoC Dimensity 9000 series dari MediaTek, atau jangan-jangan pakai Snapdragon 8 Gen 2. ROG Phone 6D bakal diumumkan tanggal 19 September 2022. Google baru saja merilis update untuk menambal celah keamanan serius di browser Chrome yang dilaporkan baru-baru ini. Dikatakan bahwa bug tersebut telah dieksploitasi secara aktif oleh para peretas, sehingga level kerentanannya dianggap sebagai zero day alias sangat berbahaya. Oleh karena itu, Google dengan sigap merilis update baru versi 105.0.5195.102 yang kini sudah bisa di-download dan diinstal pada browser Chrome di Windows, Mac, serta Linux. Menurut laporan, bug tersebut ada hubungannya dengan validasi data yang tidak memadai di Mojo atau kumpulan database dari Chromium. Bagi kalian yang menggunakan browser Chrome di komputer, mending cepat-cepat update ke versi terbaru ya. Caranya, kalian dapat masuk ke menu Chrome, lalu Help, lalu About Google Chrome. Buruan ya! Setelah kemarin Samsung dikabarkan hendak menghadirkan fitur NFT atau Non-Fungible Token ke dalam Smart TV miliknya, kini giliran LG yang turut menghadirkan fitur tersebut di produk Smart TV miliknya juga. Fitur NFT pada WebOS tersebut bisa diakses melalui LG Art Lab yang merupakan marketplace di mana pengguna bisa melakukan transaksi jual beli karya digital seperti NFT langsung dari Smart TV masing-masing. Drop pertama yang diluncurkan oleh NFT sendiri akan hadir pada 22 September 2022 yang menghadirkan sejumlah NFT dari Barry X Ball. Setelah tahun 2020 lalu diperkenalkan, kini Lenovo menghadirkan X1 Fold generasi kedua untuk dipasarkan di Cina. Panel layar OLED-nya memiliki aspek rasio 4:3 dengan orientasi layar yang serba bisa dalam mode portrait ataupun landscape. Dengan besar layar 16 inch ketika dibentangkan, laptop layar lipat ini ditenagai dengan Intel V Pro yang merupakan desain Intel Evo dengan prosesor hingga Intel Core i7 Gen 12. Serta Intel Iris X sebagai IGP-nya. ThinkPad X1 Fold generasi terbaru ini memiliki storage SSD hingga 1TB dan memori hingga 32GB LPDDR5. Takut layarnya rusak kalau sering dilipat-lipat? Tenang. Lenovo sudah menetapkan standar militer MIL STD 810H untuk memastikan laptop ini memiliki durabilitas tinggi. ThinkPad X1 Fold generasi kedua ini diperkirakan akan dijual resmi pada November 2022 dengan harga yang cukup tinggi mulai dari kisaran 37 jutaan rupiah. Setelah Coffee Talk dari Toge Productions telah berhasil masuk ke PlayStation Plus dan Xbox PC Game Pass beberapa waktu yang lalu, kini giliran Coral Island dari Stairways Games akan menjadi bagian dari PC Game Pass di hari pertama dia rilis di bulan Oktober 2022. Dalam game ini, Anda akan dibawa pada petualangan simulasi tani yang diikuti dengan ragam aktivitas penduduk kota dan juga difokuskan pada aksi membersihkan lautan. Coral Island sendiri akan tersedia di tanggal 11 Oktober 2022. Yang belum berlangganan PC Game Pass juga bisa mendapatkannya melalui platform lain, misalnya seperti Steam.
Gimana? Apakah Anda menantikan game simulasi dengan ekstra aksi menyelam buatan Indonesia ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.